Siliwangi itu apakah seorang raja, apakah hanya istilah, atau gimana Bah? Dan apa kaitannya dengan Pak KDM gitu Bah? Kan saya suka mendengar begini Bah, seorang pemimpin itu jelas-jelas harus bisa napak sancang, nurus bumi, dan ngapung. Itu gimana Bah maksudnya Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya sedang berada di kaki Gunung Tampomas bagian barat, teman-teman. Dimana di sini saya akan mengunjungi rumah terpencil. Informasinya di sana ada seorang bapak-bapak yang sudah 20 tahun tinggal di sana, teman-teman. Nah, untuk perjalanannya sendiri kita akan menyusuri jalanan setapak seperti ini, teman-teman, dimana nanti kita akan ketemu sebuah tempat tinggal, dimana tempat tinggalnya tidak ada tetangga, hanya ada rumah satu-satunya di sana. Kebetulan kita akan ngobrol, kita akan berbincang-bincang terkait perjalanan hidupnya, terkait Pak KDM, terkait Prabu Siliwangi. Pokoknya banyak yang akan kita obrolkan di sana, teman-teman. Dan di sini juga ada sebuah rumah baru nih, rumah baru yang sepertinya ini belum ditempatin ya, teman-teman. Ini seperti ini suasananya ya. Ada kebun-kebun apa ini ya? Nggak tahu nih. Seperti pakan ternak kebunnya ya. Dan ini bekas timun, sebenarnya kebun timun. Nah, ini ada rumah yang terpencil menyendiri sendirian tanpa tetangga, teman-teman. Wow, luar biasa banget ya, seperti ini. Ini rumahnya baru dibangun. Oke, nanti kita akan coba ngobrol aja bersama beliau ya, terkait perjalanan hidupnya selama 20 tahun tinggal di sini, teman-teman. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah berada di tempatnya Abah Encengnya Bah ya? Iya. Abah, gimana Bah kabarnya Bah? Alhamdulillah baik. Sampurasun Bah. Sampes. Alhamdulillah. Berarti Abah di sini udah berapa tahun sih Bah? Sekarang kurang lebih 21 tahun. Di sini Bah, apa pindah-pindah Bah? Enggak. Di sini dari tahun 2019, pertamanya di mata air Cikahuripan Sirah Cimuncang, sebelah selatan dari sini kurang lebih 500 meter. Dari sini? Ya. Jadi ini teh pindahan dari mata air Cikahuripan? Iya, Cikahuripan Sirah Cimuncang, karena di sana tanamannya sudah pada besar, buah-buahan terbanyak, tanaman keras. Pindah ke sini. Di sini kan bisa dimanfaatkan dulu sebelum buah-buahannya pada gede, jadi bisa nanam ubi, ya singkong, sayur mayur, dan lain-lain. Nah ini Bah, terkait Abah Enceng ini kan dengar-dengar seorang juru kunci ya Bah ya? Ya. Nah itu juru kunci petilasan makam siapa gitu Bah? Petilasan Eyang Pakujaya dari Mataram di Bukit Pasir Manggar. Bisa dikatakan ya tempat pesugihan. Bisa dibilang gitu, gimana Bah? Ya menurut riwayat. Jadi cerita turun-temurun dari zaman dulu sampai sekarang. Oh gitu. Siap-siap Bah. Nah Bah, terkait ini ya, kan sekarang lagi rame banget Bah terkait Gubernur Jawa Barat ya, Ya. KDM. Dan kita juga kan orang Jawa Barat, orang Ya, Sunda. Jelas. Abah tanggapannya gimana untuk Pak KDM Gubernur Jawa Barat kita sekarang Bah? Alhamdulillah, dari pertama saat kecil sampai punya cucu
ya baru kali ini punya seorang gubernur ada tingkatan lebih, bukannya jelek ya gubernur-gubernur yang dulu, cuman caranya atau konsepnya, kinerjanya ya menurut Abah pribadi dan orang lain juga banyak yang tahu. Jadi sosok KDM itu jelas-jelas ada lebih dari gubernur-gubernur yang sudah yang lalu. Jadi ada pembeda dari gubernur-gubernur sebelumnya gitu, Bah? Ya jauh bedanya, sangat lah, untuk pribadi Abah sangat jauh. Ya, yang Abah rasakan sendiri ini sebagai boleh dibilang Abah itu penggemar, fans KDM atau pendukung KDM? Ya pendukung, pendengar juga sama, bahkan sewaktu-waktu ya kalau lagi ada kuota Abah juga suka nonton kinerja beliau. Terus Abah punya sifat gitu ya, atau moto. Jadi manakala kita punya seorang pemimpin dianggap jelas-jelas baik, ya kalau tidak dipuji sama kita atau dibantu sama kita, mau sama siapa lagi. Iya. Siap Abah. Nah ini terkait ini ya Bah, di Jawa Barat itu kan dulu ada nama sebuah kerajaan ya Bah ya, namanya Kerajaan Pajajaran. Nah ini yang mau saya tanyakan Bah, kita kan orang Sunda termasuk wilayah Pajajaran, dan mungkin kita juga orang Pajajaran juga ya Bah ya. Iya. Nah yang saya mau tanyakan ini terkait Pajajaran tersebut, apakah ada artinya Pajajaran itu Bah, dan juga ada kaitannya nyambung nggak dengan pekerjaan Pak KDM Gubernur Jawa Barat ini Bah? Ya menurut Abah jelas ada. Jadi Pajajaran itu bahasa Sundanya sejajar. Jadi bahasa Sundanya sajajar. Ada lagi bahasa Sunda juga yang disebut rekep dengdeng papak sarua. Jadi tidak dibeda-bedakan. Jadi sosok KDM beliau kan jelas-jelas tidak membeda-bedakan tahta, rupa, soal harta atau benda. Jadi beliau bisa menyamaratakan gitu. Jadi dari segi perjalanannya, penilaiannya itu. Jadi dari arti Pajajaran itu sejajar gitu Pak? Ya sejajar. Jadi sajajar, bukan se. Kalau se itu kan bahasa nasional, bahasa Sunda sajajar. Sajajar. Ada lagi bahasa sejajar itu yang disebut rekep dengdeng papak sarua. Jelas-jelas itu. Ya itu nyangkut pautnya dengan ajaran kita. Jadi yang maha kuasa atau ya bukan atau jelas-jelas Allah tidak membedakan orang baik atau orang tidak baik, tetap beliau yang punya kan, di hadapan beliau kan sama aja, karena beliau yang menciptakannya. Nah oke Abah, kita lanjut lagi ya. Ini terkait Pajajaran dan juga saya tuh dengar-dengar kalau di Jawa Barat itu istilah-istilah Siliwangi ya Abah ya? Iya. Siliwangi. Nah Siliwangi itu apakah seorang raja, apakah hanya istilah atau gimana Bah? Dan apa kaitannya dengan Pak KDM gitu Bah? Nah Siliwangi itu sebetulnya pekerjaan. Jadi bukan raja, bukan Bah? Bukan entah rajanya, entah waktu zaman siapa begitu kan ya. Waktu zaman Pajajaran juga, Raja Pajajaran, Abah tidak begitu tahu soal kerajaan pertama sampai terakhir. Jadi itu nama Siliwangi itu pekerjaan atau moto yang harus dikerjakan. Ya contoh sama Bapak Gubernur kita kan jelas-jelas sudah dikerjakan dari pertama sampai sekarang. Untuk saling tolong, saling bantu, pokoknya saling aja yang terbaik. Saling mengasihi, memberi. Nah itu bahasa Siliwangi. Terkait ini Bah, Prabu Siliwanginya. Jadi Prabu itu kan seorang raja. Iya. Siliwangi kan pekerjaannya. Oh, pekerjaan seorang raja maksudnya gitu ya, Bah.
Sili itu kalau nggak salah bukan bahasa Sunda di sini, karena Abah istri yang terakhir ini si Ambu. Jadi Sili itu bahasa dari sana. Sili itu ke bawah ke sini. Jadi Sili itu ya saling lah. Sili itu. Iya. Kalau Jadi wanginya ya wangi itu kan harum. harum. Jadi harus ya saling mewangikan atau mengharumkan Gitu. dari segi apapun juga, karena itu kan jelas-jelas amanah dari seorang raja kita di saat zaman Pajajaran. Nah itu bukan nama daerah, bukan nama orang, sebetulnya itu pekerjaan Siliwangi yang harus itu. dikerjakan. Menurut Abah itu yang harus dikerjakan. Nah Jadi, ini Bah, pas dibuka dari ya sedikit-sedikit Abah tahu dari ajaran Islam juga, sebelum setahu Abah sebelum ada Islam ke Tatar Sunda, Siliwangi itu sebetulnya udah ada isinya di Al-Quran. Ya kan, maha welas asih, maha pengasih dan penyayang, kan itu kan dari bahasa Al-Fatihah, Bismillahirrohmanirrohim. Nah itu nyambungnya kan Siliwangi yang harus dikerjakan itu. Jadi bukan hanya moto aja. Nah itu. Nah gini Bah, terkait Prabu Siliwangi kan banyak sekali tempat-tempat petilasannya. Iya. Ada di sini petilasan Prabu Siliwangi, di sini petilasan Prabu. Nah, berarti itu ada sosok Prabu Siliwanginya, Bah, atau gimana dulunya? Nah, jadi ada cerita, kata bahasa Sunda itu disebutnya tilem. Kalau bahasa entah moksa itu bahasa jadi menghilang maksudnya. Nasional, entah bahasa apa ya. Bisa dikatakan itu moksa. Cuma kalau untuk bahasa Sunda dikatakannya Tilem. tilem. Jadi dulu ibu Abah almarhum punya seorang buyut. Buyut yang namanya ini katanya itu tilem. Cukup tilem aja, nggak tahu Abah, nggak banyak komentar. Kalau semasa-masa Abah mah dulu ya kalau dikatakan nggak boleh ini pemali udah nurut. Tilem ya udah, ternyata pas di ya Abah hitungan udah di sini mempelajari soal silip, simbo, siloka dan cerita. Jadi bahasa-bahasa itu kemana nyambungnya atau arahnya begitu. Jadi ya bisa dikatakan tilem, karena yang disebut patilasan itu, tilas itu kan bekas, kata bahasa Sunda. Jadi entah bekas istirahat, entah bekas pertemuan atau apa, makanya disebutnya patilasan. Jadi patilasan itu, tilas itu kan bekas bahasa Sunda ya. Entah bekas ya bisa aja bekas istirahat atau bekas semedi atau apa begitu. Jadi patilasan disebutnya untuk bahasa Sunda itu, patilasan itu. Setahu Abah itu patilasan itu ya karena tilas itu kan bekas gitu kalau bahasa nasionalnya. Siap. Jadi nyambungnya karena lebih adab kepada raja, kan bahasa Sunda itu banyak, isinya kan sama, barang-barangnya itu juga. Ada tilas, itu kan ada urut itu. Jadi tidak pantas manakala itu bekas atau apa namanya patilasan raja disebut urut raja ya. Jadi kan harus jelas-jelas sebagai rakyatnya jelas harus menghargai ke sosok atau kepada rajanya. Masa seorang rakyat bilang urut raja kan gitu kan ya, nggak pantas ya Pak ya? Kurang pantas lah, bukan nggak pantas lah, terlalu ya nggak pantas lah. Jadi kan bahasa Sunda itu barangnya itu juga, cuman bahasanya yang beda. Ya, jadi banyak dibedakan dari segi untuk makan hewan lah, untuk orang tua atau anak kecil. Ya barangnya itu juga, tujuannya ke situ. Cuman dibedakan. Ya. Nah, jadi
eh, Patilasan itu jelas ya tempat dulunya istirahat, entah semedi entah apa, jadi disebutnya Patilasan. Oke. Kalau kuburan mentah di mana gitu kan nggak Ya, nggak tahu gitu. soalnya dulu Prabu Siliwangi itu moksa ya Bah ya. Ya bisa aja ya, bukan hanya Prabu Siliwangi aja, Yang banyak lain. Oh banyak. banyak gitu. Ya. Nah ini Bah terkait ini ya, seorang pemimpin. Kan saya suka mendengar begini Bah. Seorang pemimpin itu jelas-jelas harus bisa napak sancang, nurus bumi, dan ngapung. Itu gimana Bah maksudnya Bah? Jadi kan gini, disambungkan dengan Bapak KDM Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, jelas-jelas dia itu sudah bisa bahasa Sundanya napak sancang, nurus bumi, dan ngapung. Jadi napak sancang itu bahasa umumnya berjalan di atas air, tapi barangnya atau isinya napak sancang itu jadi napak di berbagai golongan. Dia kan tidak membeda-bedakan, entah suku Batak lah, suku inilah, agama ini, agama itu, gitu. Jadi beliau itu sudah bisa menyetarakan, jadi tidak membedakan. Nah, itu yang disebut sepengetahuan Abah itu napak sancang. Jadi kalau singkatnya ada cerita harus punya ilmu napak sancang, jadi berjalan di atas air. Sebetulnya barangnya atau isinya yang harus dijalankan napak sancang itu harus bisa napak di berbagai golongan. Di mana aja maksudnya gitu Bah? Ya jelas-jelas, contoh aja gubernur kita kan tidak membedakan sama orang Jawa, orang Sunda, orang Sumedang, orang Bandung, orang bahkan luar provinsi juga, beliau kan tidak dibeda-bedakan. Itulah yang bisa dibilang napak sancang itu. Napak sancang itu. Nah terkait nurus bumi itu gimana Bah? Nah nurus bumi itu, yang disebut nurus bumi itu, beliau itu sudah bisa melihat ke bawah. Nurus bumi itu. Iya. Jadi nurus itu istilahnya Ya nembus bumi aja, nembus ke gitu. bawah gitu. Bukan dalam arti kita kayak cacing tembus ke tanah, bukan. Sebetulnya barangnya itu yang harus dijalankan. Jadi jangan hanya tahu pelaksanaannya aja, teknisnya, teorinya. Jadi beliau KDM itu sudah jelas-jelas menjalankan teknisnya nurus bumi. Contohnya gimana Bah? Dia kan bisa tembus ke bawah. Langsung ke rakyat maksudnya apa Iya, gimana? langsung ke rakyat, karena beliau kan abdinya rakyat. Tidak mungkin ya istilahnya ada gubernur kalau tanpa rakyat. Mau memimpin apa? Dia nggak mungkin kan memimpin tikus di sawah atau mimpin bebek, kan mungkin mimpin rakyatnya. Jadi beliau itu sudah bisa nurus bumi. Jadi banyak yang lebih tahu posisi yang di bawah. Nah itu yang disebut nurus bumi untuk seorang pemimpin. Nah terkait pejabat ada istilah juga, harus ada istilah harus ngapung, itu gimana Mbah ngapung? Nah ngapung itu kan bahasa Sunda. Ya. Kalau bahasa nasional itu ngapung terbang. Ya. Jadi ada bahasa dulu selalu dipangpakan di sekolah. Jadi gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya. Nah, jadi singkatnya atau barangnya bahasa ngapung itu, beliau itu sudah punya cita-cita walaupun tidak bicarakan. Ada yang dibicarakan, ada yang tidak. Abah yakin Bapak Gubernur kita dia sudah punya cita untuk setinggi-tingginya demi Jawa Barat dan rakyatnya. Nah itu ngapung itu. Jadi bukan hanya terbang naik pesawat. Sebetulnya untuk seorang pemimpin itu yang disebut napak sancang. Jadi napak dari beberapa golongan. Terus nurus bumi, dia sudah bisa tembus ke bawah, ke kalangan rakyat yang terbawah. Terus ngapung, beliau jelas-jelas yakin Abah sudah walaupun dia tidak bilang, seumpama Abah punya keyakinan beliau itu sudah punya cita-cita untuk Jabar. Untuk Jabar setinggi-tingginya, kedepannya Jabar itu kayak gimana. Ya itu sudah punya konsep dari bulan-bulan yang lalu juga gitu.
Ya moga-moga dia panjang umurnya, sehat selalu, eh, diberikan perjalanan dengan keadaan lancar lah. Adapun kurang lancar itu satu hal wajar, karena mulus terus kan namanya perjalanan hidup, apalagi seorang pejabat tidak akan rame kalau selalu mulus terus gitu kan. Ada juga yang pro dan kontranya ya Bang. Nah iya, soalnya kan jelas-jelas kan harus dibedakan, harus ada bedanya, tidak mungkin kan sama. Kalau sama, contoh aja dari nama, ya abah enceng misalkan, ya anak enceng, kakaknya enceng, kakeknya enceng, kan tidak boleh. Jadi kan itu udah hukum mutlak, dari sononya itu harus beda. Cuman jangan dibeda-bedakan dari segi perjalanan, harus bisa disamakan. Jadi beliau itu jelas-jelas menurut ya banyak juga komentar dari yang lain, jelas-jelas beliau itu sudah bisa menyamaratakan lah dari segi infrastruktur, dari segi perekonomian. Cuman kan ya namanya perjalanan beliau itu kan sangat luas, bukan hanya mimpin satu desa, anggap aja satu provinsi, bahkan di luar provinsi juga beliau kan selalu datang ke luar provinsi lain. Nah, oke Bah, ini terkait Prabu Siliwangi ya Bah, Ya. dan kaitannya dengan Bapak KDM. Nah, ini Bapak KDM itu sering dikatakan atau bahkan orang sering ngomong-ngomong, sering berargumen bahwa Pak KDM itu ada titisan Siliwangi atau titisannya Siliwangi. Itu kalau menurut Abah sendiri gimana Bah pandangannya Bah? Nah, titisan itu ada yang gini, ada kasurupan, ada bahasa nyurupkan. Nah, nyurupkan itu Memasukkan. bukan memasukkan, jadi meluruskan. Oh, meluruskan. Jadi kan ada bahasa dua, nyurup, jadi menyamakan. Nah, jadi ada yang bicara KDM Siliwangi, ya jelas-jelas Siliwangi, karena Siliwangi itu kan bukan nama. Jadi ada bahasa yang terdengar sama kuping bahasa wasiat orang tua, manakala kamu ingin bertemu saya, nah, jadi jalankanlah pekerjaan saya, ya Siliwangi itu. Jadi kalau ingat, kalau ingin, nah harus dijalankan. Jadi jelas-jelas Siliwangi ada di situ. Ya jelas-jelas KDM sudah ada Siliwanginya. Karena kan bukan sehari dia berbagi, bukan hanya dari segi keuangannya aja, dari pekerjaannya, pekerjaan ini, pekerjaan itu demi rakyatnya. Sebetulnya itu ya jelas-jelas Siliwangi. Jadi dia itu sudah dekat. Ya cuman entah dari raja berapa di Pajajaran itu, di wilayah Pajajaran, entah raja pertama, entah kedua, entah ketiga. Nah di situ yang disebut Prabu Siliwangi. Prabu sosok raja, Siliwangi, nah itu pekerjaannya yang dijalankan, tugas dan tanggung jawab. Nah itu ciri-ciri orang Siliwangi, yaitu seorang pemimpin ya harusnya begitu. Seperti Ya jelas KDM. Ya menurut Abah kan belum ada. Kepala desanya entah siapanya. Nah itu, jadi Siliwangi itu jelas-jelas itu pekerjaan yang harus dijalankan. Nah gubernur kita kan sudah menjalankan. Jadi beliau itu sudah dekat sama rajanya. Siap Bah. Nah ini Bah, terkait Prabu Siliwangi kan selalu diidentikan dengan sosok harimau ya Bah ya? Ya. Harimau ada yang samping kiri dan kanan. Itu emang ada ini Bah, dulunya ada semacam harimau itu pendampingnya atau siapa gitu Bah? Jadi kan gini, ada cerita zaman dulu, manakala terpepet
sama musuh, jadi bisa minta bantuan, entah berupa apa, diwujudkan harimau. Ya jelas-jelas manusia tidak akan jadi harimau. Harimau tidak akan jadi manusia. Kalau manusia bisa jadi harimau wujudnya. Gitu. Gitu. Jadi pendamping. Jadi bukan Siliwangi itu harimau atau dari harimau. Jadi Enggak, bisa maksudnya manusia. Siliwangi itu dijaga 2 harimau atau emang punya pasukan harimau atau gimana, Bah? Ada kaitannya nggak dengan misalkan lukisan Siliwangi atau Prabu Siliwangi ada pendampingnya harimau gitu, Bah? Gimana Ya itu? memang pendampingnya yang didapat dari keturunan Abah mah. Jadi menurut Abah tidak yakin bahkan Prabu Siliwangi itu harimau. Jelas-jelas manusia. Cuman bisa didampingi harimau atau bisa menjadi harimau saat dibutuhkan, karena beliau kan zaman-zaman dulu yang dipelajarinya kan ilmu kejagaan, ya kesaktian lah, ilmu-ilmu itu. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan yang dipelajari kan ilmunya ilmu duniawi. Kalau sekarang itu jelas-jelas seorang pendamping. Berarti Zaman dulunya sosok harimau itu adalah sosok pendamping sosok pendamping. Prabu Siliwangi. Ya, karena Sosok Prabu Siliwangi. Siliwangi jelas-jelas itu tergolong makhluk. Ya. Ya umat, ya Umat. kalau itu ya manusia lah. Itu umat manusia itu. Jadi si sosok harimaunya itu sosok makhluk gitu, Pak. Iya, Kalau hewan lah. Prabu Siliwangi itu sosok raja gitu ya, Iya, Pak. Oh, itu gitu. karena kan ya dikatakan raja hutan yang ditakutkan kan cuman harimau-harimau. Iya. Nah, aja kan. Jadi tergolong entah hewan lain, entah manusia juga kan, siapa yang nggak takut sama harimau. Itu jelas-jelas itu pendamping. Kalau ini, Bah, Prabu Siliwangi ada nggak kayak semacam turunan-turunannya sampai sekarang yang mungkin sebagai tokoh atau ulama atau cucu-cucunya gitu yang nah, itu Abah tahu gitu, Pak? Kalau itu Abah karena tidak begitu banyak menelusuri ke sana, jadi Abah tidak begitu tahu itu asal usulnya, atau bukan asal usul, keturunan sampai ke bawahnya itu tidak tahu gitu. Jadi cucunya siapa, anaknya siapa, itu jelas-jelas yang tahu itu orang sejarawan lah. Sejarah. Jadi yang pasti tahu itu keturunan-keturunannya siapa gitu. Iya. Raja-rajanya siapa aja gitu ya, Bah? Nah, itu jelas-jelas karena Abah kan bukan orang sejarah, cuman Abah jadi sepintas dikasih tahu keturunan yang dari pertama Abah ini waktu zaman raja ini dulu, Raja Sumedang lah. Jadi awal-awalnya dulu itu Prabu Siliwangi itu seorang raja Pajajaran atau gimana, Bah? Ya, Raja Pajajaran Dulunya itu. Iya. Itu Raja Pajajaran. Itu kerajaan yang ada di Jawa Barat gitu, Bah? Di Jawa Barat. Terutama di wilayah mana itu, Bah? Lalu Pakuan sampai ya, batas itu aja, dari selatannya Ciamis langsung ke Pantura, langsung ke perbatasan Banten ke sana. Oh, ke ujung kulon sana, Bah? Iya. Itu wilayah Pajajaran. Wilayah Pajajaran. Oh, iya, itu. Dan terkenalnya dengan Prabu Siliwanginya, Bah? Iya. Yang ternyata banyak sekali tempat-tempat petilasannya ya, Bah ya? Ya banyak. Prabu Siliwangi itu jadi hampir di tiap bukit lah ada. Ada. Iya. Kayak di Bogor lah, di Padang, yang di Tampomas, di atas itu ada. Jadi Prabu Siliwangi itu dulunya seorang raja yang sakti mandraguna atau gimana, Bah? Ya menurut ceritanya gimana? Sejarah ya itu. Jadi raja yang ya namanya raja lah. Nggak mungkin kan kemampuannya seperti kita. Seorang pemimpin kan zaman dulu ya jelas-jelas sangat jauh dengan sekarang. Kalau sekarang kan sampai ada kecolongan ijazah juga kan. Dari seorang pemimpin.
diributkan ijazahnya asli atau tidaknya kan. Kalau dulu walaupun tidak ada universitas juga kan tetap. Jadi seorang raja itu jelas-jelas dari segi kinerjanya, konditenya yang dinilai, yang punya penilaian itu ditunjuk. Jadi tidak sembarangan. Misalkan contoh Abah punya anak 2 atau 3, semuanya dibuat raja kan tidak. Tetap aja ada yang terpilih salah satu. Nah itu dari segi keturunan. Cuma kalau keturunan secara detik sampai sekarangnya Abang tidak begitu tahu. Oke. Karena bukan orang sejarah. Iya. Oke, siap Abah. Karena durasi juga udah cukup panjang, udah cukup Bah ini untuk sesi hari ini. Iya. Ya mungkin nanti kita disambung lagi ya Bah ya. Ya. Bah, terima kasih atas waktunya. Semoga Abah sehat selalu ya Bah ya. Amin, amin.